Kalau dilihat di Indonesia itu berdasarkan penelitian oleh berbagai instansi dan PPATK ya, hasil-hasil kejahatan ya uang haram yang banyak terjadi di Indonesia, pertama korupsi tinggi sekali, kedua narkotika, ketiga perpajakan, kemudian tindak pidana lingkungan dan kehutanan, dan kelima itu ada perbankan ya. Nah ini bisa jadi salah satu sumber uang haram kalau mereka lakukan pidana ini, korupsi, narkotik, perbankan, pajak. Jadi sumber untuk membayar pemilu bisa sekali. Dan di Indonesia paling tidak selain sumber kejahatan ini, ada sumber-sumber lain yang cukup besar. Misalnya APBN ya. APBN sekarang berapa triliun? Mungkin 3 ribuan triliun. Kalau orang korupsi dia ngambil APBN secara ilegal untuk membiayai dirinya atau partainya, bisa terjadi. Mau lewat banggar ataupun sesudah jadi APBN. Kemudian yang kedua yang bisa dibobol adalah pasar modal itu sendiri. Market kapitalisasi berapa sih? Ada 50-an triliun ya? Sekitar segitu. Ya, sekitar itu. Kemudian katakanlah tadi market manipulation. Saham yang tidak baik, yang jelek digoreng oleh berbagai sekuritas dari satu grup, harganya jadi tinggi. Ya. Harga tinggi dijual dia pasti untung. Kalaupun udah harga tinggi ada yang tidak bisa bayar, ada yang mau menyelesaikan pembayar itu, dia tetap untung. Dari situ bisa buat uang dari market manipulation ataupun insider trading, memanfaatkan informasi orang dalam. Yang ketiga yang juga dapat dimanfaatkan adalah selain APBN itu juga dunia perbankan. Perbankan itu kreditnya itu lebih besar dari APBN. Ya, lebih besar. Mungkin sekitar kalau tadi APBN berapa 3 ribuan triliun ya. Ini dia sekitar 4 ribuan. Nah kredit ini kecenderungannya kalau menjelang pemilu pasti meningkat. Kredit macet pasti kecenderungan meningkat. Banyak kan yang mau terpilih, apa aja dipakai minjem uang. Pada waktu pemilu lalu kita lihat ada yang gagal, nggak terpilih, padahal dia berhutang ke bank nggak bisa bayar, sampai dia seperti orang stres seperti itu. Banyak yang bunuh diri juga Pak, nggak berhasil. Ada juga bank-bank yang diminta NPL naik berarti Pak. NPL kecenderungannya naik. Kasus perbankan kalau tidak hati-hati bisa naik juga. Dan bank seringkali diminta jadi sponsor, sumbang program ini, sumbang itulah. Apalagi bank-bank BUMN yang dikuasai oleh Pak Rizky sebut tadi, orang-orang tertentu yang mengontrol, bisa dipakai, dimanfaatkan. Jadi sumber utama tadi ada APBN, ada pasar modal, ada perbankan, dengan berbagai macam tindak pidana tadi, korupsi bisa, ada narkotika, ada perpajakan, ada perbankan, ada lingkungan. Dengan menggunakan sumber-sumber 4 sumber ini, saya kira bisa sekali dipakai untuk mendanai pemilu, sehingga tugas dari Bawaslu dan KPU juga berat sekali kalau menurut saya. Tidak mudah melakukan pengawasan terhadap yang namanya insider trading ataupun market manipulation itu, nggak kelihatan barangnya itu, nggak kelihatan. Korbannya tidak ada sebenarnya. Korban itu market itu sendiri yang rusak. Jadi agak susah kalau tidak bekerjasama sama otoritas bersangkutan dengan PPATK dan yang lain. Agak susah, apalagi waktunya terbatas. Ini menarik juga Pak Yunus, karena ada salah satu sumber dari CNBC Indonesia mengungkapkan ya, bahwa skenario untuk menggoreng saham itu bisa melebihi atau menggunakan 30 lebih sekuritas ya. Tadi sebutnya apa Mas Maruf, layering ya di sana ya, terhubung dimiliki oleh orang atau pihak orang yang sama itu grupnya. Ini juga terendus nggak sih sama PPATK? Kalau misalnya iya, tindak lanjutnya seperti apa? Itu dari sejumlah laporan yang memang pernah Anda hadapi dulu di periode Anda atau di masa Anda menjabat, apakah memang ada yang diusut lebih tuntas begitu ya sampai dengan dalam nih Pak Yunus? Dulu pernah kita lihat ada saham ya, saham M namanya, saya udah sebut tadi, digoreng oleh sekuritas yang orangnya orang yang sama. Saya lihat waktu itu ada orang keturunan India, digoreng kok naik itu, padahal sahamnya saham jelek gitu. Begitu tinggi dia jual, pokoknya dia pasti dapat untung. Nah ini saya agak surprise dari penelitian ini, ada 30-an securities ya yang bermain ya, perusahaan efek. Berarti mereka affiliated semua, pasti ada kaitan semua. Rekening orang yang sama dipecah. Dipecah menjadi tadi layering itu ya, 30 ya, jadi itu. luar biasa kalau begitu banyak yang bisa bermain di dalam market manipulation ini. Dan ya kalau PPATK menemukan, dia akan berikan kepada penyidik di pasar modal, yaitu OJK ya. OJK yang berwenang menyidik. Itu pidana pasar modal sebenarnya, ada tidak pidana, ada dendanya juga. Jadi PPATK kalau menemukan kasih ke OJK sebagai penyidik. Ada juga penyidik kepolisian sebenarnya yang layering kedua ya, untuk ditindaklanjuti. Nah terkait dengan ini bisa juga dikirim ke
laporan ke Bawaslu yang mengawasi ya ketertiban peraturan dalam pelaksanaan pemilu ini. Cuman Bawaslu itu ada penegakan hukum terpadu, waktunya sangat terbatas. Gakumdu. Ya, Gakumdu itu terbatas sekali waktunya. Itu ada dari kepolisian segala macam dan tidak begitu banyak kasus yang dilaporkan kalau menurut saya. Di samping waktunya terbatas, juga dia mungkin selesaikan dengan cara-cara yang restoratif, nggak sampai ke penegakan hukum. Ini pun nggak begitu banyak dan jangan terlalu banyak berharap juga untuk masalah-masalah penyimpangan di pasar modal, di perbankan, untuk Gakumdu itu menangani. Ya, saya tidak begitu optimis terus terang.